Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doa agar mantan dan orang ketiga segera berpisah, atau doa untuk memisahkan mantan dan orang ketiga. Ini banyak nih ya yang bertanya begini, Ustadz, ada tidak doa untuk memisahkan mantan dengan orang ketiga? Di beberapa video terdahulu ya, mungkin sudah agak lama, juga sudah kita pernah membahas tentang amalan atau amaliyah untuk memisahkan mantan dan orang ketiga ya. Nah, jadi memang bedanya ketika orang ketiga itu memisahkan kita dengan mantan, dia memisahkannya dari dekat ya, karena dia setiap hari ketemu mantan, telepon mantan ya, jalan bersama mantan, ketemu mantan di kafe, di mall, di bioskop dan seterusnya. Jadi dia memisahkan kita dengan mantan dari dekat secara zahiriah ya, dengan pesonanya, dengan rayuannya dan segala macam. Sementara kita sekarang ya kan berjauhan dengan mantan, kita tidak bisa ketemu dengan mantan. Jangankan ketemu, mau telepon pun kita sudah tidak bisa karena telepon mantan dipegang oleh orang ketiga ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah memisahkan mereka dari jauh ya. Tentu kalau dari jauh yang bisa kita lakukan berdoa dan mengerjakan amalan. Jadi kalau yang mengerjakan amalan sudah ada videonya ya, sekarang doa untuk memisahkan mantan dan orang ketiga agar mantan sadar untuk kembali kepada kita lagi ya. Tentu ini sangat dibutuhkan ya pengetahuan tentang doa ini, apalagi bagi suami atau istri yang suami atau istrinya direbut ya oleh orang ketiga. Karena ketika dia mengupayakan suami atau istrinya untuk kembali kepada dia, sesungguhnya kan tidak hanya untuk dia ya, tetapi juga demi kebutuhan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak mereka. Karena biar bagaimanapun ya, yang paling menderita dari perpisahan itu adalah anak-anak. Ya, begitu. Jadi banyak anak-anak itu sampai tidak mau berangkat sekolah ya. Karena malu. Kalau sampai ditanya gurunya, ditanya temannya, kenapa orang tuamu bercerai ya, itu jadi beban yang luar biasa beratnya bagi mereka ya. Apalagi di zaman media sosial ini, suami istri bercerai, seluruh dunia tahu ya karena diposting di media sosial. Seorang suami berkhianat, berselingkuh, seluruh dunia tahu. Kalaupun dia tidak pasang fotonya bersama selingkuhannya di media sosial, selingkuhannya yang pasang foto bersama dia di media sosial. Jadi orang tahu juga ya. Nah, sekarang apa doanya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi sesungguhnya ya, kalau kita berdoa ya hanya untuk memisahkan mantan dan orang ketiga, atau kita mengerjakan sebuah amalan untuk memisahkan mantan dan orang ketiga, itu kan mantan belum tentu juga kembali secara otomatis kepada kita ya.
Karena bisa jadi memang mantan ini tertarik kepada orang ketiga itu karena dia sudah bosan dengan kita, sudah jenuh, cintanya sudah redup kepada kita, ya. Sehingga dia mulailah mencari-cari di belakang kita. Sehingga kalau kita berdoanya agar mantan berpisah dengan orang ketiga, belum tentu mantan kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita menginginkan mereka berpisah dan menginginkan mantan kembali kepada kita, maka kita berdoa. Doanya apa? Ya berdoa. Dalam bahasa apapun yang kita pahami, yang kita bisa, yang intinya ya agar mantan ini berjodoh dengan kita. Ya, kita bisa berdoa misal dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jadikanlah mantan, ya. Kita sebut nama si mantan ini. Misal kalau yang berdoa laki-laki, nama mantannya Manda binti Sulis. Kalau yang berdoa wanita, misal nama mantannya Bambang bin Udin, misal begitu. Dia sebut nama mantannya. Ya Allah, jadikanlah misal tadi Manda binti Sulis ini sebagai jodohku, sebagai istriku selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, itu kalau kita berdoa dalam bahasa kita. Atau kita berdoa ya dengan doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, jadi misal kita berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, selesai berdoa kita sebut nama kita. Ya, dan juga kita sebut nama orang yang kita inginkan itu. Nah, jadi begitu ya berdoanya. Jadi yang paling penting kita terus berdoa. Kita memohon pertolongan Allah. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku, sebagai suamiku atau sebagai istriku selamanya dunia akhirat. Amin. Nah, berdoanya begitu saja. Yang paling penting kita berdoa terus. Ya. Karena ketika doa kita ini dikabulkan, maka kan secara otomatis mantan dan orang ketiga akan berpisah otomatis. Ya. Ketika kita berdoanya agar mantan dan kita berjodoh selamanya dunia akhirat. Nah, jadi sering saya ulang-ulangi ya. Yang paling penting sekarang kita meminta kepada Allah agar takdir kita dan mantan itu berjodoh selamanya. Kalaupun sekarang mantan ditakdirkan bukanlah jodoh kita, dengan kita berdoa, takdir itu bisa berubah. Mantan bisa menjadi jodoh kita selamanya. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan. Takdir itu tidak bisa kita tolak. Ya. Kecuali kita masih mau berdoa agar takdir itu berubah. Nah, jadi itu ya. Yang penting kita sabar, kita tekun di dalam berdoa, kita meminta terus kepada Allah ya, tanpa mengenal kata lelah, tanpa pernah menyerah, agar kita dijodohkan atau dipertemukan kembali, dipersatukan lagi dengan mantan dan mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Setiap selesai kita sholat fardu, selalu kita selipkan doa ini agar kita dan mantan berjodoh selamanya dunia akhirat. Ketika kita mau tidur ya, kita selipkan doa ini. Kan berdoanya tidak lama tuh, paling lama 1-2 menit agar mantan berjodoh dengan kita. Pada waktu-waktu yang mustajab, misal antara azan dan iqomah, kita berdoa juga dengan doa ini.
Misal lagi ya, ketika turun hujan, segera kita berdoa dengan doa ini. Kapan lagi? Ketika sholat Jumat itu ya, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu adalah waktu yang mustajab. Kita baca lagi doa ini, ya, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah ya, mantan akan kembali sebagai jodoh kita, yang artinya secara otomatis mantan juga akan berpisah dengan orang ketiga. Ketika mantan ditakdirkan dengan doa kita tadi berjodoh dengan kita selamanya, maka secara otomatis mantan dan orang ketiga akan berpisah selamanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.